Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul Cawan Lebur Gembala. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Engkau memberkati hamba, bantu pemirsa, berkati pemirsa. Kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh mengaplikasikan dan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita mensyukuri atas berkat Tuhan oleh karena kita telah selesai membahas pelajaran sekolah sahabat triwulan yang kedua dengan judul besar Kejadian. Ada 50 pasal atau ada kurang lebih 13 judul kecil yang kita sudah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat yang lalu. Kita bersyukur kita telah mempelajari dari asal mula dunia ini diciptakan dan ditutup dengan kisah Israel pada waktu itu berada di Mesir atau Yakub berada di Mesir. Saudara-saudara, saya berharap dengan apa yang kita telah pelajari bersama, dengan apa yang saya sudah sampaikan melalui pelajaran sekolah sahabat sebelum-sebelumnya, saudara boleh praktekkan, kita semua boleh praktekkan dalam kehidupan kita agar supaya hari demi hari kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memperhatikan diri kita, mempersiapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat, siapa saja untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, pada saat ini kita masuk di pelajaran yang pertama di triwulan yang baru, triwulan yang ketiga, dengan judul besar kalau kita boleh lihat dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Saudara-saudara, kita mensyukuri oleh karena pelajaran sekolah sahabat ini sepanjang 3 bulan ini, pekan ini, triwulan ini ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Gavin Anthony. Dia adalah seorang ketua conference yang ada di Islandia, dan dia menulis sepanjang triwulan ini, saya ulangi lagi, dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Sebentar kita akan cari tahu apa artinya dalam cawan lebur, dan sebentar kita akan melihat makna-makna rohani apa yang boleh kita ambil, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, dalam pelajaran yang pertama diawali dengan judul Cawan Lebur Gembala. Dan pelajaran yang pertama dengan judul Cawan Lebur Gembala ini diambil ayat hafalan atau ayat tema dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia menjegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, sebelum lanjut berbicara tentang cawan lebur gembala, mari kita cari tahu apa itu cawan lebur. Saya coba cari-cari di sumber-sumber yang ada, baik di internet dan lain sebagainya. Cawan lebur adalah wadah yang dipakai dalam peleburan logam. Berbentuk silindrik menyerupai gelas dengan bagian dasar cembung. Pada salah satu sisi, tepian terdapat saluran terbuka sebagai tempat untuk menuangkan cairan. Jadi itu arti atau apa itu cawan lebur, apa itu yang saya sudah bacakan. Jadi, gambarannya yang akan kita pelajari sepanjang pelajaran atau sepanjang pekan ini atau sepanjang triwulan ini bagaikan sebuah logam yang sementara dilembur. Kehidupan kita ini bagaikan sebuah logam yang sementara dilebur, ditempah dalam api penderitaan, dalam kehidupan yang sangat dramatis. Dan di sini kita mengenal bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kehidupan kita sama seperti cawan yang sementara dilembur, logam yang sementara ditempah, dilembur. Dan kita bersyukur, Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menuntun kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, sepanjang pekan ini kita juga akan membahas tentang gembala. Kita tahu bersama, tugas dari seorang gembala adalah menuntun domba-dombanya untuk pulang
dan untuk menjamin kesejahteraan domba-dombanya. Tetapi kalau kita melihat di pendahuluan, mengapa kita melihat gembala juga mengizinkan kita untuk masuk ke lembah-lembah kematian, kita masuk ke bayang-bayang maut. Artinya saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus sendiri, kehidupan kita tidak akan pernah mulus-mulus saja. Ada hal yang akan kita temui dalam perjalanan, penderitaan, duka cita, sukacita, apapun itu yang boleh membuat iman kita runtuh. Tetapi karena kalau bersama dengan Tuhan, kita percaya Dia akan tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita yang ada di rumah, kita buka. Dimanapun Anda berada melihat video ini, kita buka sama-sama di dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tapi sebelum lanjut, mari kita lanjut, saya bermohon atau jika berkenan saudara boleh baca dulu Sekolah Sabat, kita pelajari bersama-sama. Berbicara tentang paduan untuk perjalanan Sang Gembala. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai seterusnya. Kita tahu bersama dalam Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud, dan dia ini diperkirakan hidup pada tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Dan Daud ini dia menjadi seorang raja, diperkirakan pada waktu dia menjadi raja, dia menulis Mazmur 23 ini. Dan bisa dikatakan diprediksi bahwa Daud menulis Mazmur 23 ini kurang lebih di tahun 1000 sebelum Masehi, pada waktu dia masih menjadi seorang raja. Di umur yang masih muda, Daud sudah menjadi seorang raja. Saudara-saudara, di kisah Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud, yang mana dia mengekspresikan perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan ini menjadi perjalanan kehidupan kita. Daud tulis dalam Mazmur 23 bagaimana kehidupannya dituntun oleh seorang gembala yang agung, gembala Yesus Kristus Tuhan. Dan dia juga menyampaikan ini boleh menjadi perjalanan kisah kehidupan saya dan saudara ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi banyak sekali tantangan. Tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan Daud, dan Tuhan tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, di dalam pelajaran Sekolah Sabat ketika saya membaca, ada satu paragraf, ada satu kalimat yang mengatakan begini. Jika kita membayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan, maka Mazmur 23 adalah salah satu tempat terbaik untuk memulai kehidupan, karena berbicara tentang sebuah jalan. Saudara-saudara, ada banyak dalam Alkitab. Kalau kita melihat, mau cari tahu bagaimana hidupnya, perjalanan itu, perjalanan kehidupan kita, kita boleh lihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi dalam Mazmur 23 adalah bagian atau adalah salah satu tempat, pasal yang terbaik ketika kita mau melihat, mau memulai kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Karena sepanjang pekan ini kita bahas Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Karena Mazmur 23 hanya 6 ayat. Mari kita lihat di ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa, haleluya. Yang pertama, dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama, ini dimulai dengan sebuah pembukaan yang merupakan kunci penting dari ayat-ayat yang menyusul setelahnya, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, shepherd, gembala. Saudara-saudara, berbicara tentang gembala, di dunia pada saat ini boleh dikenal seorang pendeta juga,
Dia seorang gembala. Oleh karena dia mengembalakan jemaat, dia mengembalakan anggota-anggotanya, menuntun anggota jemaat untuk selalu berada di jalan yang benar. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama dikenal sebagai gembala yang baik. Atau seorang gembala menggambarkan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Bagaimana dia menuntun umat-umatnya. Dia menuntun perjalanan kehidupan umat-umatnya dari hari per hari hingga ke satu hal yang pasti. Saudara-saudara, kalau dalam perjanjian baru ada sempat disinggung, kalau dalam perjanjian baru, tapi sebelum lanjut, mari kita lihat fungsi dari tugas dari seorang gembala. Tugas dari seorang gembala adalah bertanggung jawab dan memastikan keselamatan ternaknya. Saudara-saudara, biasanya kalau saudara mau pelihara sapi, contohnya 10 ekor sapi, sudah pasti saudara harus memelihara sapi tersebut. Sudah pasti saudara harus bertanggung jawab atas keselamatan ternak sapi-sapi dari saudara. Dan ketika mendengar akan hal ini, saya mengingat dalam Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kalau kita melihat baca keseluruhannya, terlebih khusus di ayatnya yang ke-11, saudara akan dapati situ tugas seorang gembala atau karakter dari seorang gembala, Yesus Kristus. Dia katakan begini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Luar biasa. Seorang gembala akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, dia akan selalu menjaga, memelihara walaupun nyawa taruhannya. Dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa seorang gembala itu mengenal siapa domba-dombanya, mengenal kebutuhan-kebutuhan dombanya, saudara. Dan inilah yang dikatakan Yesus sebagai gembala yang baik. Selanjutnya, oleh karena setelah frase gembalaku, ada kalimat takkan kekurangan aku. Itu artinya Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam keadaan apapun, pribadi, keluarga, jemaat dalam Tuhan takkan pernah berkekurangan. Itulah sebabnya Raja Daud juga menyampaikan bahwa dia tidak pernah melihat umat-umat Tuhan mati dalam kelaparan. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengenal umatnya. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan umatnya. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah sebabnya dalam pelajaran sekolah Sabat disinggung seorang anak yang menuliskan gambar Allah di pelajaran hari Minggu. Di pendahuluan menuliskan gambar Allah. Dia hanya menggambar hati di hari Senin. Hati. Ditanya kenapa hati? Karena Allah adalah kasih. Gembala yang penuh dengan kasih memperhatikan umatnya. Nah sekarang, adakah bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa tugas dari seorang gembala? Saudara boleh baca dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-11, Yeremia 23 ayat 3 dan 4, Yeskiel 34 ayat 12, Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-25 memberikan informasi bahwa seorang gembala akan selalu menemani dombanya, mencari ketika ada yang hilang, selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dombanya. Sama seperti Yesus, dia selalu memperhatikan saya dan saudara. Sama seperti seorang pendeta, dia selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anggota jemaatnya. Selanjutnya, ayatnya yang kedua berbicara tentang lokasi-lokasi perjalanan. Dalam Mazmur 23 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Saudara, pertanyaan, mengapa jalan ini disebut jalan yang benar? Dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Senin di sini disinggung ada 4. Yang pertama, itu adalah jalan yang benar karena mengarah pada tujuan yang benar, yaitu rumah gembala, rumah Allah. Yang kedua, itu adalah jalan yang benar karena menjaga kita tetap selaras dengan orang yang tepat, yaitu gembala itu sendiri. Yang ketiga, ketika itu adalah jalan yang benar
karena melatih kita untuk menjadi orang yang benar seperti gembala atau seperti Tuhan. Keempat, itu adalah jalan yang benar karena memberi kita kesaksian yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, kita memuliakan Allah. Saudara-saudara, sama seperti ketika Allah memimpin umatnya seperti bangsa Israel. Ketika Allah memimpin Abraham, Ishak, dan Yakub hingga pada saat ini, kehidupan kita pada saat ini dijaga, dipelihara, ada di jalan yang benar. Oleh karena pemimpin kita adalah gembala yang benar. Itu berarti kita juga harus menjadi orang yang benar. Kalau kita dipimpin oleh gembala yang benar, di jalan yang benar, sudah pasti kita harus dipimpin. Kita harus menjadi orang yang benar. Saudara, bahaya sekali kalau kita berjalan dengan gembala yang tidak benar atau gembala yang palsu. Dan ketika kita berada dalam jalan yang benar, kita harus ada di jalan yang benar. Saudara-saudara, selanjutnya, ketika kita dalam perjalanan, dituntun di jalan yang benar, apakah perjalanan kita akan selalu ada di tempat-tempat yang aman? Selanjutnya di ayatnya yang keempat, Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Ini di bagian di hari Senin, jalan memutar tak terduga. Yang pertama di lembah. Firman Tuhan dalam ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan. Luar biasa. Kita tahu bersama kehidupan dari Raja Daud. Dia menjadi raja. Hidupnya tidak selalu mulus-mulus. Dia selalu mengalami masalah, duka cita, kesukaran, melewati lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia menulis dalam ayatnya yang keempat bahwa sekalipun dia ada dalam masalah, dia tidak pernah takut karena Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Hidup kita ini sama seperti gelombang laut. Kadang naik, kadang turun. Hidup kita ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan kekelaman. Tetapi kita percaya, sama halnya dengan kehidupan dari Daud. Banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah ketika dia menulis Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lebih khusus ayatnya yang keempat. Dia percaya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Ada lagu yang bilang, ada sebuah lagu yang saya sangat sukai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Nah, itu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Selanjutnya, berbicara tentang jalan memutar tak terduga, bagian 2, meja yang dikelilingi. Ini di pelajaran selanjutnya. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-5. Engkau menyediakan, firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-5, Daud menunjukkan kepada kita cara yang menarik untuk menghadapi musuh. Di pelajaran sekolah sahabat katakan, dia mengaburkan kehadiran mereka dengan melihat apa yang Allah lakukan untuknya. Dan Allah ada di sana menyiapkan perjamuan untuknya. Dan Allah ada di sana menyiapkan perjamuan untuknya. Saudara, pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa Rabu, dalam budaya Daud, ketika seorang tamu terhormat datang ke pesta, tuan rumah akan mengurapi kepalanya dengan minyak saat tamu itu akan memasuki ruang perjamuan. Minyaknya adalah campuran minyak zaitun dan parfum. Kemudian tamu itu akan duduk di depan makanan yang jauh lebih banyak daripada yang bisa dimakan orang. Saudara-saudara, dalam hal ini, ayat ini sebenarnya mau menyampaikan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, entah menghadapi musuh-musuh, orang yang tidak menyukai kita, lambang dari
mengurapi, yaitu lambang dari mengurapi, yaitu Tuhan memberkati akan kehidupan kita dengan melimpah. Berbicara tentang ayat ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, Tuhan tetap akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak musuh-musuh di depan kita, Tuhan tetap akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Selanjutnya, ayatnya yang ke-6 berbicara tentang janji yang pasti untuk perjalanan. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Pada akhirnya, ada berkat yang Tuhan berikan sampai pada masa depan, sampai anak-anak, cucu-cucu kita nanti. Saudara-saudara, kehidupan kita banyak sekali tantangan dan pencobaan. Ada banyak sekali hal-hal yang akan kita temui dalam perjalanan, tapi kita bersyukur kita ada Allah, ada gembala yang baik akan selalu menuntun kehidupan saya dan saudara. Hari demi hari kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya, saya mau katakan kita percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan ketika kita hidup setia kepada Tuhan. Sama seperti janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan sampai Tuhan datang. Sampai masuk dalam kerajaan sorga, ada berkat yang akan Tuhan berikan. Dan yang terakhir, oleh karena kita telah menerima banyak sekali berkat, tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, biarlah komitmen dari Raja Daud boleh menjadi bagian kita. Ketika kita merasakan berkat Tuhan, kita akan bilang, dan aku akan diam di dalam Tuhan. Artinya, aku akan tetap setia di gereja Tuhan. Aku akan tetap setia bersama dengan Tuhan. Kesimpulan, gembala yang baik yang pertama. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, baik kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, makanan, dan dia berjanji kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua, gembala yang baik akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dan oleh karena kita dituntun oleh gembala yang benar, maka kita harus menjadi orang yang benar. Yang ketiga, sekalipun kita berhadapan banyak sekali masalah, kesukaran, bahkan berhadapan dengan musuh-musuh kita, gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita, akan selalu bersama-sama dengan kita dan akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, yang terakhir, ada berkat yang sudah dan akan diberikan kepada kita apabila kita hidup setia kepada gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, ketika kita telah menerima berkat-berkat Tuhan, kita akan berjanji, berkomitmen untuk tetap setia, hidup tetap setia sama-sama di gereja Tuhan, sama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berbicara tentang cawan lebur gembala. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami boleh mempelajari, kami boleh mengerti, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika video rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan saya mengizinkan saudara boleh nonton, like, komen, bahkan saudara boleh bagikan, boleh subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus sayang sekali pada orang. Haleluya. Amin. Tumingkas.